Langsung boleh ke Mbak Monik tanpa basa-basi, Mbak. Ini baru poin history, Mbak, ya. Belum poin soal tadi perbandingan tawanan. Begini, mempersingkat sejarah panjang Israel karena kalau memang diomongin memang panjang banget. Kita mulai dari British Mandat aja. Mandat Inggris tahun 1947 itu Inggris menyerahkan kepada PBB sehingga tanah itu dibagi dua menjadi Arab Palestina, Yahudi Palestina. Orang Arab Palestinanya itu menolak. 33 negara setuju tanah itu dibagi dua. 33 negara, 13 negara menolak, 10 abstain. Jadilah akhirnya Israel yang menerima dan memerdekakan diri, lahir kembali. Jadi salahnya di mana? Kan ini PBB yang membagi dua tanah 181, resolusi 181. Dasar hukumnya di situ, legalitasnya di situ. Kalau kita mau memperpanjang lagi, jadi Israel sama Palestina ini perang terus. Enggak, yang masalah itu tanah, jatah tanah untuk Palestina itu dikuasai oleh orang Yordania. Di sisi mana? Yudea dan Samaria atau tepi barat. Di Gaza yang kuasai siapa? Mesir. Bukan salah Israel dong kalau negara Palestina gagal berdiri. Yang salah kenapa Yordania dan Mesir mencaplok jatah tanah untuk orang Palestina. Kita tanyakan orang yang lama sekali tinggal di Gaza, Mas Hussein Gaza, langsung dijawab, Mas. Baik, sebelumnya saya mau nanya ke Mbak Monik. Mbak Monik pernah kuliah sejarah di mana, Mbak? Pernah ngajar sejarah? Sejarawan bukan? Oke, sekarang saya akan saya belajar sampaikan sejarah dari Alkitab saya karena Alkitab saya akan sampaikan. sampai di Romawi. Saya akan sampaikan ini. Saya belajar sejarawan asli ya, Salatiga. sejarawan asli, perhatikan, bisa dicek di buku-buku ya, bukan orang-orang yang ngaku sejarah, paham sejarah. Saya akan bahas, ada banyak sebetulnya nama-nama sejarawan Yahudi. Saya akan sebut dua sejarawan Yahudi, profesor ya, dan apa narasi-narasinya. Pertama namanya Ilan Pape, silakan dicek, profesor di Universitas Exeter, sejarawan Yahudi, profesor. Apa dia bilang? Proyek Zionisme itu tidak pernah tentang hidup berdampingan, tapi tentang menyingkirkan penduduk asli atau ethnic cleansing. Kedua, dia bilang apa? Bicara tentang perdamaian sambil menduduki tanah orang lain adalah bentuk kemunafikan tertinggi. Yang kedua, sejarawan beneran, bukan sejarawan karbitan, perhatikan ya. Shlomo Sen, silakan kalian cari cek di Google, Shlomo Sen namanya. Dia juga sejarawan Israel, profesor di Tel Aviv University. Apa dia bilang? Secara historis, tidak ada yang namanya bangsa Yahudi. Itu mitos Zionis. Bukan kata saya ya, kata siapa? Sejarawan Yahudi, profesor. Kemudian, masih kata Shlomo Sen. Dia bilang apa? Zionisme modern menciptakan asal-usul mitologis untuk membenarkan perampasan tanah Palestina. Kata siapa? Sejarawan asli original. Tepuk tangan dulu buat Mbak Monik. Baik, sekarang saya mau sedikit membahas. Kenapa ada segelintir minoritas yang tertanam di dalamnya doktrin pro-Israel. Ini bukan hanya ada di Indonesia. Tapi memang ini adalah proyek yang didesain oleh Israel. Tahun 1950, Perdana Menteri Israel yang pertama, David Ben Gurion, dia pernah melaunching satu operasi namanya Peripheral Alliance Strategy. Strategik diplomasi pinggiran. Artinya apa? Dia menggunakan narasi-narasi minoritas untuk menarik simpati. Semua hal itu. Proyek desain Israel. Iya, jadi proyek diplomasi pinggiran. Namanya Peripheral Alliance Strategy. Maksudnya apa? Karena dia tahu dia ini perlu simpati masyarakat dunia, tapi dia nggak punya narasi yang bisa dibenarkan. Karena dia pun oleh orang Yahudi yang paham pun itu disalahkan karena memang salah. Akhirnya dia mencari simpati dari kaum minoritas. Contoh misalnya, di Suriah dan di Irak, dia memasukkan proyek ini ke kaum Druze dan Kurdi atas nama minoritas. Kemudian di Lebanon dia menyebut kelompoknya namanya Maronit Kristen. Nah, termasuk di Indonesia, mohon maaf ya, teman-teman saya, kaum Nasrani. Tapi ini memang tertulis dalam buku-buku diplomasi ini. Di Indonesia juga mereka menggunakan proyek itu
untuk mendoktrin teman-teman kita, saudara kita yang ada di timur. Itulah kenapa di timur tuh banyak bendera-bendera Zionis. Jadi seolah Israel itu ingin menunjukkan bahwa kami ini peduli minoritas loh. Kami ini memperjuangkan minoritas. Dan diantaranya ide seperti emansipasi perempuan, ide LGBTQ, itu Zionis itu yang mendukung. Mereka bermain di situ. Dan ini tersusun rapi, terdesain rapi. Maka kita jangan terlalu menyalahkan mereka juga ya, teman-teman kita di timur. Tapi tugas kita adalah mengedukasi mereka hari ini. Maksudnya apa? Lihat bagaimana para pendiri bangsa kita mendidik kita tentang ini bukan hanya masalah agama, bukan. Kalau bicara masalah agama, tadi disebut masalah tawanan Israel di Palestina. Lihat bagaimana para pejuang di Palestina merawat baik-baik. Lihat bagaimana ketika dibebaskan, jangankan tawanannya, anjingnya pun dirawat oleh para pejuang Gaza. Saya mau bahas secara emosional, bayangkan. Para pejuang Gaza ini, semuanya itu mereka sudah dibunuh, kalau enggak ayahnya, ibunya, anaknya. Kalau mereka itu berjuang secara atas dasar emosi, itu enggak akan mungkin dibiarkan hidup itu. Para tawanan itu. Bapak saya dibunuh, anak saya dibunuh. Dan di depan saya ini adalah tawanan Israel. Kalau saya ini bukan pejuang yang memiliki nilai kemanusiaan, itu sudah saya habis itu. Tapi apa yang dilakukan oleh para pejuang Gaza? Mereka kasih makan. Bahkan para pejuang Gaza enggak makan. Yang penting tawanan makan. Mereka bersihkan. Mereka muliakan. Ketika akhirnya dibebaskan, itu dalam kondisi bersih, seger. Kenapa para pejuang Gaza itu mereka menawan? Bukan untuk dibunuh, bukan. Tapi untuk ditukar dengan 10.000 tawanan Palestina yang masih mendekam di penjara Israel. Kenapa itu tidak dibahas? Kita lihat seperti ini. Ya. Jadi kalau tadi bicara masalah penyerangan 7 Oktober, kenapa itu doang yang dibahas? Kenapa tidak tahun 2012 ketika Israel memulai serangan ke Gaza? Kenapa tidak tahun 2014 ketika Israel memulai serangan ke Gaza? 2021 ketika Israel memulai serangan ke Gaza. Setiap kali Israel memulai nggak pernah dibahas. Giliran 7 Oktober dibahas bertahun-tahun. Dan jangan lupa, kenapa mereka melakukan 7 Oktober? Karena ada data intelijen yang menyebutkan kepada mereka akan ada serangan besar. Itu terjadi bulan Mei sebelumnya, tahun yang sama. Israel menyerang para petinggi jihad Islami, satu faksi perlawanan, secara tiba-tiba. Dihabisi. Dan sampai kepada para intelijen pejuang Hamas di Gaza bahwa giliran Hamas akan tiba. Maka daripada mereka pasif akan digempur, mereka ambil jalan awal, langkah pertama. Tapi sekali lagi bukan untuk apa? Bukan untuk membunuhi, tapi untuk menawan. Ketika ada satu perhelatan di Israel, lalu di situ di framing bahwa para pejuang Gaza itu menembaki mereka, itu kan sudah dibahas oleh warga Israel di Gaza dimanusiakan. Mbak Monik tanggapi dulu. Tadi perbandingan angka 50 yang keluar dari mulut Mbak Monik. Warga Israel dimanusiakan. Itu hoax dari mana? Saya ini Mas, saya jadi wartawan 18. Yang bagian mana nih Mbak? Yang host, yang dimanusiakan, anjing pun dikasih makan, hewan pun juga diberi makan, diperlihatkan. Itu menurut Mbak Monik boleh hoax? Saya bagian jawab mana? ya. Oke. puluhan juta Ini ya, manusia 250. menonton proses pertukaran tawanan. Nonton nggak kalian semua? Nonton kan? Siapa? Gini, kenapa? Jujur ya, kenapa saya dalam video itu saya tidak mau menjawab Mbak Monik? Karena Mbak Monik ini kalau ngomong tanpa data, menuduh hoax tanpa data. Mohon maaf, maka saya capek jujur saja. Saya bukan tidak menghormati Mbak Monik, saya mau menghormati. Saya tidak mau. Ini nasihat. Dijawab, Iya. Mbak Monik dijawab Mbak. Karena pasti tanpa data. Pasti tanpa data, lihat nih. Coba pasti, Mbak, lihat. kita kasih suara Mbak Monik. Keluarkan datanya, keluarkan. Yang mana yang hoax? Kami tidak ingin menyebarkan hoax malam hari ini. Mbak Monik, kita harus berdasarkan dengan data dan juga fakta. Pertama saya Pakai mic boleh Mbak? Pakai mic boleh? Data apa ini? tunjukkan foto orang Gaza yang memamerkan 2 bayi yang dibunuh di Gaza selama ditawan. Sumbernya mana Ariel sumbernya? Bibas dan Kefir Sumbernya mana Bibas. sumbernya? Mana Ini sumbernya? adalah orang Gaza yang memamerkan foto. Ini dibunuh oleh teroris Hamas. Betul kan Mas? Dan Ini framing namanya. silakan Dia kasih lihat foto. cari Dia kasih lihat Ariel foto. Bibas dan Kefir Nggak kasih Bibas sumbernya. di Sandra. Sumbernya mana? Di Sandra Kasih beritanya, dan kasih kemudian linknya. mati. Ini yang saya bilang argumen
Yang Sontoloyo. kedua, jatah saya bicara adalah ini adalah bukti bahwa Israel memanusiakan orang Indonesia yang anti Israel sekalipun dibawa pulang. Menurut Jewish Insider, Israel menolong aktivis kemanusiaan di Gaza, salah satunya adalah Mas Hussein Gaza. Ini buktinya dari inilah.com. Kalau tidak percaya silakan tanya ke Kemlu. Ada namanya Mas, ini tanggapannya sudah Bapak melebar nih, Yuda Mas. Nugraha, Direktur Tanggapannya sudah nggak Perlindungan nyambung nih. Warga Negeri. Kita kembali ke laptop, kita kembali ke Warga topik deh. Negeri. Boleh? Ya. Mbak Monik, titik sampai situ tuh boleh. Jadi gini. Luar negeri. Ini terlalu beresiko kalau Mas Andromeda, kenapa Jadi dia tidak bisa artinya, membantah? kan Karena nggak punya dibilang- data. Yang dibilang adalah Yang dia punya orang adalah foto, Yahudi jahat, lalu kan? dia memframing. Apa buktinya? Dia nggak Ini loh buktinya. mana beritanya? Itu siapa yang Buktinya upload? ini, tolong kamera itu siapa disorot. yang upload? Enggak, saya Tolong bicara kamera bicara disorot. itu tuh. Saya bicara soal foto, tentang Mbak. soal foto itu, sorry, Mbak. foto yang Soal foto kita Selalu seperti itu, tampilkan Mas. di layar soal foto. Mas Andro, supaya selalu seperti tidak itu. framing. Sekarang ini ngeri. Itulah. Ngerinya kita karena zaman ChatGPT, zaman AI takutnya fotonya. Dan ini nggak Mbak ya. jelas. Takutnya fotonya tidak sesuai dengan fakta. Ini nggak jelas. Jadi gini. Pertama dia ngaku sejarawan. Apa yang ngaku ahli sejarah, tapi nggak pernah kuliah sejarah. Ngaku jurnalis. Jangan Pernah nggak berdusta. kuliah Saya tidak jurnalistik? pernah ngaku ahli sejarah. Iya, artinya Saya kan dari tidak tadi kan pernah datang ke sini ngomong-ngomongin sebagai ahli sejarah. sejarah Atas loh. nama sejarah. Saya datang ke sini sebagai aktivis pro Israel dan yang saya bicarakan Nah. sejarah itu ada di catatan Berarti PBB. Berarti Ilan ada di Pape, sejarah dunia. profesor sejarawan ini keliru berarti. Profesor sejarawan ini Anda, keliru, Yahudi Anda keliru. hanya kasih dua Shlomo rujukan Sri- sejarawan. Mau saya tambah lagi? Enggak ada Sekarang saya waktunya lah. tanya begini. Oke, sekarang saya Ya. tanya. Jadi gini, baik, udah. Sekarang saya tanya. Saya Raja Israel, Raja Daud. tolong itu jangan hoax kembali atau bukan? jangan kembali ke sejarah, jangan Hoax atau jangan bukan? bahas sejarah karena ini bukan Please, bidangnya Mbak mahasiswa, Monik ya. hoax atau tidak? Jangan banyak sejarah, Hoax. jangan bahas sejarah, ini bukan bidang Raja bidang Israel Anda. itu berdiri menjadi raja di kerajaan Israel. Itu lokasinya di mana? Apakah sama dengan Majapahit Nah. di Indonesia? Pak Monik, justru orang-orang Palestina saat ini yang tinggal di Palestina itu jangan-jangan mereka itu yang keturunan Raja Daud. Saya nggak Ayo. masalah. Nggak masalah. Itu yang keturunan Sulaiman. Saya tidak masalah. Yang keturunan Musa. Saya tidak Bukan masalah. Benyamin Netanyahu. Saya tidak Bukan masalah. Bukan si Ben Gvir. Saya Smotrich tidak itu. mempermasalahkan siapa yang menjadi Gimana penduduk ceritanya Israel. orang-orang Karena ngaku keturunan Israel punya 2 juta orang Timur warga Tengah, keturunan Ibrahim, Arab Palestina. matanya biru, rambutnya 2 pirang. juta warga. Masuk akal sudah. Pak, Kalau Pak dia Irfan. asli orang Timur Tengah, kenapa matanya Bapak biru, rambut pernah dengar pirang? Yahudi Askenazi? Pernah Nah. dengar Yahudi Misrahi? Pernah dengar Saya Yahudi tahu Sephardi? Misrahi, Pernah dengar Separdi, Bnei Menashe? Askenazi. Pak Irfan, Pernah dengar Pak Irfan Eva sebaiknya Kenapa mereka jangan disebut Askenazi? jangan Pernah ditanggapin dengar Karena Pak. mereka bukan orang Timur Tengah. Yahudi Kaifet? Mereka keturunan Gomer, anak Yafet. Dengarkan, Yafet punya anak Gomer. Yafet Gomer ada di punya mana? anak Ada di Askenaz. Alkitab. Askenaz Yafet ada itu di Alkitab. Nenek moyangnya Netanyahu dan kawan-kawan. Bukan keturunan Sam. Bukan keturunan Abraham. Bukan keturunan Ishak. Bukan keturunan Yakub. Kasih Yang jelas begini, kalau semua orang merasa orang Yahudi, warga Israel saat ini bukan orang Yahudi asli, bukan orang bangsa Israel asli, maka pada saat Ottoman berkuasa, itu siapa yang menjadi Yahudi di dalam kerajaan Ottoman selama 400 tahun? Mbak Monik, yang kameran, Mbak Monik betul-betul pasang badan untuk Israel. Rasa Israel tidak boleh kita kritisi, tidak boleh kita salahkan. Tidak, silakan kritik. Saya Kita mau bukan- mengkritisi ruang itu ada, tapi kata Mbak Monik itu adalah hoax, sesaat lagi ditanggapi. Oke. Kita harus jeda di catatan demokrasi.